Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Nah, apa kabar anak-anak semua hari ini? Semua sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua Bu Guru. Semua semangat ya untuk belajar hari ini, nggih. Semangat Bu. Bu. Semangat. Biar tambah semangat kita nyanyi. Nyanyi dulu. Maju tak gentar. 1, 2, 3. Maju tak gentar. Kemarin kan kita sudah membahas tentang sifat-sifat cahaya ya. Hari ini kita lanjutkan, kita mengaitkan antara alat optik dengan sifat-sifat cahaya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku. Subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Pembelajaran 3. Nah, di materi ini, muatan pelajaran yang akan kita pelajari ada IPA dan Bahasa Indonesia. Di materi IPA, yang pertama nanti kita akan bahas mengenai, kita nanti akan membuat suatu percobaan membuat loop sederhana. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk materi pelajaran hari ini, tujuan dalam pembelajaran ini yang pertama adalah setelah melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Selanjutnya, coba sekarang perhatikan. Di lingkungan sekitarmu, apakah ada yang memakai kacamata? Ada yang melihat dengan bantuan kacamata? Banyak Bu. Ada mamaku. Oh, mamanya. Mbak Wiwi ya, Mbak Wiwi juga pakai kacamata ya? Iya Bu Guru. Nah, coba tanyakan sama Mbak Wiwi. Apa yang dia rasakan kalau membaca tanpa pakai kacamata? Pusing Bu Guru. Gimana rasanya? Kacamata itu adalah salah satu dari alat optik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Contohnya yang pertama adalah loop. Itu sebutan lainnya adalah kaca pembesar. Loop terbuat dari sebuah lensa cembung. Dalam memperbesar suatu benda, loop menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Alat optik yang kedua adalah kacamata, seperti yang dipakai Mbak Wiwi. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Yang selanjutnya adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil. Ya, sebuah video. Halo teman-teman, pada video ini kita akan melakukan percobaan, yaitu membuat kaca pembesar atau loop sederhana. Alat dan bahan yang kita persiapkan adalah kantong plastik, air, karet, dan kertas dengan tulisan yang tinggi. Sekarang kita langsung ke langkah-langkah. Pertama, isi kantong plastik dengan air. Hati-hati ya ketika mau ikat dengan karet yang telah disiapkan. Kalau sudah begini, kita langsung ke langkah kerja loop sederhana. Sekarang perhatikan huruf aslinya ya teman-teman. Sekarang kita bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik. Oke, sudah ada perbedaan ya teman-teman. Ini akan bertanya,
apa perbedaan antara tulisan asli dan tulisan yang terlihat dari plastik? Tulisan yang terlihat melalui plastik yang seperti air tampak lebih besar daripada tulisan asli. Ini adalah tulisan yang terlihat dari plastik air, dan ini adalah tulisan asli. Teman-teman bisa perhatikan ya, tulisannya ini jika kita lihat dari plastik lebih besar ya. Nah, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi ya? Jadi teman-teman, ketika plastik yang air kita hal ini menyebabkan terjadinya pembiasan cahaya melalui dua medium yang berbeda. Pada saat plastik berisi air didekatkan, maka cahaya mengalami pembiasan sehingga sudut pandang mata bertambah besar. Kira-kira apa kesimpulan yang dapat kita peroleh dari percobaan ini? Jadi kesimpulannya, pada percobaan membuat huruf sederhana ini, tulisan yang terlihat lebih besar. Hal ini karena pembiasan cahaya yang disebabkan oleh adanya media air. Teman-teman, sekarang teman-teman bisa melakukan untuk membuat tulisannya, kemudian tuliskan laporan hasil percobaan tersebut pada buku siswa ya. Bagaimana setelah melihat video tadi? Jelas tidak? Iya Bu, agak jelas Bu. Mudah ya untuk membuat loop sederhana, nggih? Ya, Bu. Mudah. Salam mudah Bu. Iya, nah sekarang coba kita praktekkan bersama-sama. Kita siapkan percobaannya. Cara membuat loop atau kaca pembesar sederhana. Alatnya cukup mudah, hanya sediakan kantong plastik bening atau botol bening juga boleh dengan permukaan yang rata. Kemudian air dan kertas dengan tulisan-tulisan yang Kecil. Langkah kerjanya bagaimana? Yang pertama, Mas Uya. Isi kantong plastik dengan air kan. Iya, isi kantong plastik dengan air. Yang kedua apa Mbak Wiwi? Ikat kantong plastik Bu Guru. Iya, setelah diisi air, diikat kantong plastiknya biar airnya enggak tumpah. Terus, Letakkan kertas di bawah kantong plastik, Bu. yang keempat apa? Dibandingkan hasilnya tadinya yang kecil jadi lebih besar. Nah, jadi kesimpulannya apa pada percobaan tadi? Tulisan yang ada di kertas yang kecil nampak menjadi lebih besar ukurannya. Ya, itu kesimpulannya. Itu disebabkan karena apa? Karena itu Bu. Karena cahayanya Dibiaskan. setelah melakukan percobaan, tuliskan laporanmu di buku siswa. Sekarang coba presentasikan hasilnya. Ya, bacakan alat dan bahannya. Mbak Unsi. Alat dan bahan untuk membuat loop atau kaca pembesar sederhana. 1. Kantong plastik bening atau botol bening dengan permukaan rata. 2. Air. 3. Kertas dengan tulisan-tulisan yang kecil. Udah, Bu. Kemudian langkah kerjanya lanjut, Mas Uya. Udah siap belum jawabnya? Ya, langkah-langkahnya Bu ya. Ya, langkah kerjanya. Kantong plastik diisi dengan air Bu. Kemudian diikat yang rapat. Lalu diletakkan di atas kertas yang ada tulisannya Bu. Iya. Tulisannya di apa? Kelihatan besar Bu, ini saya coba Bu. Setelah dibandingkan, Bu, yang asli lebih kecil Bu. setelah kita melakukan percobaan membuat loop sederhana, lakukan kegiatan membaca. Nah, di sini ada sebuah teks berjudul Sultan Agung Sultan Besar. Coba sekarang siapa bisa bantu Bu Guru untuk membaca teks tentang Sultan Agung? Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam.
Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Nah, setelah membaca teks tadi, informasi apa yang kamu dapatkan? Siapa itu Sultan Agung? Beliau seorang budayawan juga, Bu. Dia raja dari kerajaan mana? Mataram, Bu. Hal baik apa yang bisa kamu dapatkan setelah kamu membaca teks yang berjudul Sultan Agung Sultan Besar? Membela negara, Sultan Bu. Agung. Setelah itu coba untuk menuliskan hal-hal yang menurutmu penting ya dalam dari bacaan tadi, coba tuliskan di buku catatanmu. Hal penting apa yang bisa kamu dapatkan? Nah, kalau sudah, coba Bu Guru tanya. Siapa nama tokohnya tadi? Sultan Agung, Bu. Sultan Agung. Sultan Agung. Dia berasal dari mana? Dari Mataram. Mataram, Bu. Dari Mataram. Nah, Sultan Agung itu memerintah kerajaan Mataram dari tahun berapa sampai tahun berapa? 1613 sampai 1645. Iya. Nah, itu ya informasi penting tentang Sultan Agung. Ternyata bisa, tadi katanya bingung kan? Di buku siswa kalian, halaman 74 ada tabel tentang apa yang kamu ketahui tentang Sultan Agung dan apa yang ingin kamu ketahui tentang Sultan Agung. Coba nanti ditulis di situ apa yang kamu ketahui dan yang ingin kamu ketahui, nggih. Terus nanti jawabannya difoto, dikirimkan ke WA group. Nggih. Tugasnya itu Oke, Bu. iya. Nah, berarti untuk hari ini kesimpulan dari pembelajaran kita apa? Tulisan Tulisan jadi bisa lebih terlihat jelas kalau Bu. pakai loop. Iya, lalu percobaan membuat loop sederhana itu memanfaatkan sifat cahaya yang apa tadi? Pembiasa, Bu. Ya, dapat Dibiaskan. dibiaskan dari teks yang sudah dibaca tadi. Kesimpulannya apa? Sultan Agung. Sultan Kita bisa meneladani sifat kepahlawanan dari Sultan Sultan Agung. Agung. Sampaikan pendapatmu tentang pembelajaran kita hari ini. Menurutmu seperti apa? Pembelajarannya menyenangkan, Bu. Untuk penilaiannya nanti guru sudah soal di WA group nanti dikerjakan Iya, Bu. kemudian nanti hasilnya dikirim ke Bu Guru ya. Ya, Bu. Iya. Oke, Bu Guru. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini kita akan berdoa dulu. Selesai hari ini. Selamat belajar untuk semuanya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.